Halo, Selamat siang Ibu. eh, sebelum kesini apakah ada kegiatan lain? Baik, saya tadi kalau kegiatan pagi saya tadi itu saya bangun dari tidur, saya sarapan, terus habis itu saya tidak lupa membersihkan tempat tidur juga, saya berangkat ke sekolah dan saya melakukan aktivitas di kelas seperti belajar dan sebagaimananya itu. Habis itu saya pulang dan melakukan aktivitas di rumah seperti biasanya. Oke. Eh, sebelum kita lanjut ke sesi konseling, Mbak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Siti. Saya anak siswa kelas 3 SMA. Oke. Sebelumnya apakah sudah kenal sama saya atau belum? Belum sih. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Holly Sabatini. Bisa dipanggil ibu atau kak atau apalah, terserah Mbak Siti aja. Baik, saya panggil ibu saja ya, lebih enaknya lagi. Oke, baik Mbak. Eh, kabar Mbak Siti hari ini bagaimana? Saya alhamdulillah baik-baik saja hari ini. Oke. Eh, kalau boleh tahu apa permasalahan Mbak Siti sampai Mbak Siti mau datang konseling kepada saya? Boleh ceritakan lebih lanjut permasalahan Mbak Siti lebih dalam lagi? Baik, saya itu sebenarnya masalah saya tentang tugas sih. Saya sering menunda mengerjakan tugas. Terus kayak malas begitu untuk mengerjakan tugas. Oke. Berarti Mbak Siti ini sering menunda tugas ya? Jadi Iya. sering menunda tugas terus lebih memilih untuk bermain kayak begitu ya? Iya, saya suka bermain HP. Oh. Biasalah anak muda scroll TikTok dan sebagaimana biasanya lah. Jadi Mbak Siti ini lebih memilih untuk menunda tugas terus main HP, scroll TikTok. Iya. Tapi tidak memikirkan tugas yang nanti akan menumpuk dan akan lebih banyak lagi. Ya sebenarnya saya tuh memikirkan tugas juga, saya juga mau mengerjakan. Ada niat tapi kayak sudahlah, tunggu, ini belum saat deadline-nya untuk mengumpulkan tugas. Saya lebih memilih untuk bermain HP atau kalau tidak saya lebih tidur dan atau bermain sama teman-teman saya. Oh, jadi Mbak Siti lebih memilih untuk bermain sama teman-temannya. Iya, itu betul. Oke. Kalau boleh tahu sejak kapan Mbak Siti mulai malas untuk mengerjakan tugas? Nah, menurut saya itu sejak kelas 3 SMA ini ya. Nah, awalnya itu sebenarnya saya tidak malas sih, dari kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA. Itu saya rajin sekali mengerjakan tugas, saya tepat waktu sekali, tidak berlarut-larut. Misalnya kayak deadline-nya besok, tapi saya dari misalnya tugasnya dikasih minggu ini. Terus deadline-nya harus minggu depan, tapi tetap minggu ini saya sudah kerjakan dan kumpulkan duluan. Nah, tapi setelah beranjak kelas 3 SMA ini saya sudah malas, saya sudah tidak mau mengerjakan, tidak mau tapi kayak menunda lah, lebih asik dengan HP dan teman-teman saya ketimbang saya harus mengerjakan tugas. Gitu. Berarti Mbak Siti ini lebih memilih menunda tugas terus bermain sama teman-temannya. Iya, padahal kan semenjak kelas 1, kelas 2 itu kan Mbak Siti rajin untuk mengerjakan tugas. Iya, itu betul sekali. Oke. Menurut Mbak Siti nih, apa yang membuat Mbak Siti sampai lebih memilih untuk bermain HP daripada mengerjakan tugas? Mungkin ada tahapnya orang malas mengerjakan tugas. Jadi kayak kelas 1 itu baru masuk SMA sedang rajin-rajinnya. Kelas 2 masih tahap, sebenarnya itu kelas 2 tuh sudah mulai ada rasa malas, tapi karena ini masih tahap kelas 2 ya, belum terlalu banyak kegiatan atau belum terlalu banyak relasi pertemanan yang buat saya jadi malas untuk kerja tugas. Sebenarnya dulu tuh kalau teman saya tidak terlalu banyak, jadi waktu saya yang dipakai untuk kerjakan tugas, belajar. Tapi beranjak kelas 3 tuh saya mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, udah mendapatkan teman-teman semakin banyak, jadi saya memilih untuk bermain dengan teman-teman saya dan mulai meninggalkan pekerjaan rumah.
Oke, berarti Mbak Siti lebih memilih untuk meninggalkan tugas ya, Iya. dan lebih memilih untuk bermain sama teman-teman. Iya, betul. Oke. Apakah ada hal tertentu pas Mbak Siti di kelas 3 yang membuat Mbak Siti semangat belajarnya menurun? Kayaknya menurut saya tuh karena HP deh. Karena keasikan sekarang kan zaman-zamannya kayak nonton-nonton film, anak-anak muda kan main game. Nah, dari situ saya sudah keasikan main game, nonton film. Jadi saya sudah mulai meninggalkan tugas yang dulunya saya rajin mengerjakan. Oke, berarti semenjak kayak kan sekarang dunia sosmed ya Ya. lebih canggih ya, sekarang Iya. kan lebih canggih. Jadi Mbak Siti ini lebih memilih main HP terus meninggalkan tugas, itu yang mengakibatkan sampai Mbak Siti semenjak kelas 3 itu kayak rajin, yang awalnya rajin kerja tugas, semenjak naik kelas 3 langsung menurunnya. Iya, betul sekali. Oke. Menurut Mbak Siti nih, apa dampak dari kebiasaan menunda tugas ini terhadap diri Mbak Siti? Sebenarnya ini dampak yang sangat buruk karena menurunnya pembelajaran juga bisa bikin kita tidak jadi konsentrasi, juga bisa jadi menurun. Nah, itu menghambat untuk nanti kita ujian di kelas 3 ini, kan kelas 3 ini akan ada ujian ya untuk kelulusan naik ke menamatkan SMA ini. Nah, menurut saya sudah mulai malas ini, takutnya pas di ujian nanti saya sudah tidak ada kehilangan kefokusan saya terhadap pembelajaran dan terhadap ujian ini. Saya takutnya itu. Oke. Perasaan Mbak Siti kalau misalkan tidak mengerjakan tugas nih, bagaimana pengaruhnya kalau misalkan nilai Mbak Siti itu ada yang jelek? Kalau misalkan nilainya ada yang jelek, terus perasaan Mbak Siti kayak gimana? Ya, sudah pasti saya sedih ya. Saya sedih, saya merasa gagal lagi karena awalnya itu nilai saya selalu bagus-bagus, tapi ketika kalau saya malas mengerjakan tugas ini dan nilai saya turun dan nilai saya jatuh, makanya itu ada dampak besar terhadap ujian masuk kuliah saya nanti. Itu juga saya lagi pikirkan lagi. Oke. Kalau bandingkan dengan diri Mbak Siti saat kelas 1 dan kelas 2, apa yang paling berbeda? Karena mungkin kelas 1 itu baru awal mulai masuk SMA dan tugas-tugasnya juga mungkin masih mudah kan. Iya. Nah, masih mudah. Kelas 2 itu udah di tahap agak mulai sulit-sulit. Nah, kelas 3 ini tugasnya sudah mulai tambah banyak, tambah sulit. Jadi itu mungkin buat saya malas. Menurut saya gitu sih. Oke. Nah, menurut Mbak Siti nih, langkah-langkah kecil apa yang bisa mulai kamu lakukan agar Mbak Siti tidak menunda tugas lagi? Jadi kalau menurut saya itu mungkin saya akan mengurangi bermain HP, terutama itu saya akan membuat jadwal untuk bermain HP di setiap harinya, mungkin 30 menit satu hari bermain HP itu cukup. Habis itu mungkin dengan 30 menit lagi belajar atau berapa jam main HP, 30 menit lagi belajar, itu biar bisa kayak mengurangi penggunaan ponsel. Oke, berarti Mbak Siti akan membuat jadwal nih untuk beberapa menit untuk bermain HP, terus berapa menit lagi untuk bisa mengerjakan tugas ya. Iya, betul. Oke. Bagaimana kalau kita coba membuat jadwal nih? Apakah Mbak Siti bersedia? Ya, saya bersedia. Oke. Apa yang bisa Mbak Siti lakukan untuk mengurangi ini susah apa? Sabar. Oke, apa yang bisa Mbak Siti lakukan untuk mengurangi penggunaan HP saat belajar? Mungkin saya kalau mengurangi HP itu mungkin agak
Kalau mengurangi jadwal bermain HP itu bisa, tapi kalau mengurangi Bermain HP. saat belajar ya. Kalau belajar ya, untuk saya kalau pas belajar saya tidak bermain HP dulu. Saya berfokus untuk belajar. Saya taruh HP saya menggunakan waktu untuk belajar dan tidak menggunakan handphone dulu. Setelah itu baru mungkin saya akan menggunakan handphone seperti mana biasanya. Oke. Jadi Mbak Siti lebih kayak kalau di saat belajar Mbak Siti menaruh HP terus lebih untuk belajar ya. Ya, kayak belajar dulu, habis itu baru bisa main HP. Jadi biar lebih lega, kayak kan tugasnya sudah selesai. Jadi kalau mau main HP sampai mau puas juga kan sudah bisa kan, Iya, tugasnya betul. sudah aman. Betul. Oke. Jadi kita akan bertemu lagi ya minggu depan untuk melihat perubahan Mbak Siti, bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak. Mbak Siti akan datang untuk bertemu saya lagi. Jadi nanti kita akan membuat jadwal. Mbak Siti mau di hari apa? Menurut saya di hari Sabtu cocok, karena di situ saya tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan juga tidak ada kegiatan di sekolah. Oke. Waktu free dan waktu luang saya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Siti karena sudah mau menceritakan masalah Mbak Siti kepada saya. Oke, jadi sesi konseling hari ini saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih. Oke.